Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan seragam militer. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eprilia Haneda Aulia, NPM 204 40048, dan teman saya Anora Anya, NPM 204 40045, dan satu lagi ada Deva Kansa Khairunisa dengan NPM 204 4007. Apa sih seragam militer itu? Seragam militer adalah pakaian standar yang digunakan oleh anggota angkatan bersenjata dan para militer dari berbagai negara. Nah, seragam militer itu banyak sekali jenisnya. Ada yang tahan air dan ada juga yang tahan api. Seragam militer ini juga berbeda-beda di setiap negaranya. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia ini kan terbilang wilayah tropis kan. Banyak sekali hutannya. Jadi seragam militer di Indonesia itu menyesuaikan agar menyatu dengan alamnya. Beda lagi dengan luar negeri. Contohnya negara Mesir. Negara Mesir kan tergolong dengan padang pasir. Jadi mereka itu memakainya dengan warna yang menyerupai dengan padang pasir itu tersebut. Sebelumnya, teman-teman tahu apa kekurangan dan kelebihan dari kapas? Kelebihan dari kapas, yang pertama ada lebih nyaman, lembut, dan tidak kasar. Yang kedua, kuat dan tidak mudah robek. Yang ketiga, adem saat dipakai. Yang keempat, mudah disablon. Yang kelima, menyerap keringat. Yang keenam, tidak membuat alergi. Selanjutnya ada kekurangan dari kapas. Yang pertama, bahan tidak terlalu tebal. Yang kedua, mudah kusut saat dipakai. Yang ketiga, pembuatannya memerlukan waktu yang lebih lama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan proses pengolahan serat kapas. Proses pertama adalah pemetikan yang dilakukan dari bunga kapas yang sudah matang dan siap dipetik dari pohon. Lalu, pemisahan biji-biji kapas yang disebut dengan gining. Pada akhir proses ini, akan menghasilkan kapas yang telah dipadatkan menjadi bol setinggi 1,5 meter dengan berat sekitar 227 kg. Kemudian, bol-bol kapas dibuka kembali dan dimasukkan ke dalam mesin pemetik. Kapas yang padat dilonggarkan kembali dengan tongkat pemukul, lalu melalui beberapa macam penggilingan agar bulu-bulunya naik kembali. Proses berikutnya adalah carding, yaitu proses mekanis untuk membuka gumpalan-gumpalan serat lalu meluruskannya agar sejajar satu sama lain. Proses ini dapat difungsikan juga untuk menciptakan tekstil kombinasi. Tahapan berikutnya adalah cumming. Cumming adalah proses memisahkan serat-serat yang lebih pendek sehingga benang yang dihasilkan nantinya lebih kuat dan baik. Selanjutnya dilakukan proses drawing atau proses penarikan. Pada tahap ini, beberapa silver digabungkan sehingga menghasilkan untayan surat kapas yang sangat tebal disebut roving. Lalu dua roving dipilih menghasilkan berat yang dibutuhkan untuk diproses lebih lanjut menjadi benang. Selanjutnya, penggabungan dan pemilihan atau disebut juga dengan istilah slabing menghasilkan ketebalan dan ukuran benang yang diinginkan. Keseluruhan proses di atas umumnya disebut juga dengan spinning atau pemintalan. Setelah pemintalan atau spinning selesai, maka hasilnya adalah benang yang akan melalui proses berikutnya, yaitu penggulungan benang dari hasil pemintalan atau soft binder. Tujuannya adalah untuk memberi warna pada benang sebelum ditenun menjadi kain. Selanjutnya adalah proses weaving. Biasa juga disebut dengan proses penenunan, yaitu proses mengolah benang menjadi kain. Setelah itu, dilakukan proses shiage. Di proses ini, kain akan dicek dan ditentukan grade-nya. Terakhir adalah proses pemolesan terhadap warna, penampilan, dan pegangan atau handling. Disebut juga dengan proses dyeing. Spesifikasi dari serat kapas yaitu 10% bruto produk hilang dalam pemrosesan. Yang kedua, memiliki daya serap, kekuatan, dan daya tahan yang unik. Yang ketiga, menjadi polimer selulosa murni jika residu dihilangkan. Yang keempat, ada menghangatkan saat dingin dan menyejukkan saat panas, yaitu kain katu. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kelebihan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.